Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu hari ini, tanggal 28 September 2023. Boleh kalian fokuskan pada siapapun ya, mau itu pasangan ataupun mantan ataupun siapapun itu. Dan aku akan menarik energi dari kisah percintaan kalian. Healing family issue. Nampaknya di sini hubungan kalian nggak direstui orang tua ya, nggak direstui oleh keluarganya atau keluargamu di sini. Sebenarnya kalian ini ingin mengandalkan satu sama lain ya. Hanya saja orang yang kalian fokuskan ini itu tidak mau terlihat lemah di matamu, tidak mau terlihat kecil di matamu. Jadi dia ini sebenarnya punya beban yang begitu besar, tapi dia memang tidak mau membuat kamu terlibat di dalam bebannya ini gitu ya. Entah ini dia punya beban dari keluarga ya, terutama ini tentang finansial dan karir dia ya. Dia ini menanggung keluarganya, menanggung kehidupan keluarganya, sehingganya dia berusaha untuk memperbaiki finansial, keadaan keuangan dia ya. Nah, eh jadi dia nggak ngomong atau nggak minta bantuan sama kamu gitu. Atau mungkin dia lihatnya juga pun dari kamunya tuh ya kayaknya nggak bisa juga ngebantu dia. Akhirnya di sini dia berusaha untuk uh, memperjuangkan segalanya sendiri, termasuk semuanya dia sembunyikan ya, tidak dia bongkar apa sih beban dia, apa sih kesibukan dia. Intinya dia nggak jujur sama kamu, nggak dia beritahukan kepada kamu ya. Nah, sedangkan kamu di sini menginginkan pasangan tuh yang jujur, pasangan tuh yang mau berbagi, ya mau berbagi, baik baik suka maupun duka. Ya, akhirnya kalian berpisah. Kemudian bahkan setelah kalian berpisah pun dia sedang berjuang sampai saat ini, dia masih berjuang dengan situasi keuangannya, dengan situasi kehidupan dia ya. Dia sedang berjuang dengan pekerjaan, sedang berjuang dengan tanggung jawab hidup dia terhadap keluarganya, terhadap dia sendiri ya. Dia juga butuh butuh untuk menstabilkan keuangannya sendiri juga kan. Nah, eh jadi di sini dia menganggap bahwa percintaan itu justru malah menambah beban bagi dia ya. Jadi sekarang ya, mau kamu masih bersamanya ataupun kamu sekarang sudah berpisah dengan dia, situasi dia itu memang lagi nggak baik-baik aja. Semuanya masih dia serba perjuangkan ya, dari karir, keuangannya sedang dia perjuangkan segalanya untuk bisa stabil,
dan bahkan setelah berpisah pun dia menganggap bahwa sebuah percintaan itu salah satu beban bagi dia. Kalau misalkan dia di sini punya pasangan, ya udah hanya sekedar menjadi seorang pasangan yang secara jiwanya aja gitu ya. Karena eh, hatinya itu selalu pada kamu. Nih, ada Six of Cup-nya tegak ya. Dia selalu kepikiran kamu, dia selalu bernostalgia dengan kamu. Dia selalu terbayang-bayang kamu setiap saat. Jadi, kalau misalkan kamu melihat dia bersama orang lain atau dia sudah punya pasangan, ya hanya raganya doang gitu ya. Hanya raganya doang dia bersama yang lain. Tapi kalau dari hati, pikiran, ya semuanya masih tertuju sama kamu. Selalu kamulah yang ada, yang ingin dia miliki, yang ingin dia serahkan jiwa raganya itu ya cuma sama kamu. Nih, selalu ya. Kamu masih menjadi seorang mantan terindah. Kamu masih menjadi seorang eh, yang memberikan kesan teristimewa di hati dia, di hidup dia gitu. Jadi hmm, dia belum bisa lah ya, belum bisa move on dari kamu. Ya, cuman situasinya sekarang tuh ya karena kamu dengan dia ini selalu banyak pertentangan ya, entah itu dari keluarga, kemudian dari kaliannya juga mungkin sering bertengkar. Eh, Ketika kalian bertengkar, dia juga lelah dengan kehidupannya, lelah dengan pekerjaannya, terus kalian ajak bertengkar, akhirnya dia nyerah untuk tidak selalu bertengkar dengan kamu, makanya di sini kalian berpisah. Dan bahkan setelah berpisah pun, ya menurut dia percintaan itu menjadi sebuah beban. Ya, jadi kalau misalkan kamu melihat dia dengan seseorang, ya itu menjadi sesuatu beban yang lain juga bagi dia. Jadi sekarang ini tuh benar-benar yang banyak beban banget dia ya. Beban dari pekerjaan, beban dari bertanggung jawab dengan keluarga besarnya, lalu bertanggung jawab juga dengan cinta dia gitu. Dia merasa terbebani banget. Kehidupan dia lagi nggak benar-benar baik-baik aja, nggak lagi baik-baik aja, benar-benar yang penuh dengan beban, ya. Dan tak ditambah lagi bebannya sama selalu kepikiran kamu, nih ya. Six of Cup, ada Justice. Kenapa sih ya? eh Udah tahu dia selalu kepikiran kamu. Terus juga dia merasa dengan pasangannya sekarang pun dia gelisah, dia terbebani. Ya intinya berpisah dengan kamu justru malah membuat dia lebih sengsara. Terus kepikiran kamu terus. Kenapa nggak datang aja? Yes, di sini ada justice. Jawabannya adalah dia malu, dia takut sama kamu, dia merasa ini tidak adil. Ya, karena gini, justice dalam sebuah percintaan berarti dia pernah melakukan suatu kesalahan dan kesalahan itu ternyata sudah terekspos olehmu, dan di sini dia tidak mau kesalahan dia itu lebih luas lagi tereksposnya, cukup padamu saja. Karena ketika sudah terekspos dengan kamu aja dia udah hancur. Ya, sudah hancur. Kamu selalu menjor dia dengan banyak pertanyaan, kamu selalu meminta kejelasan, ya udah dia beban hidup, beban juga karena kesalahan dia ya, karena pengkhianatan dia. Di sini apa sih apa sih yang menjadi kesalahan dia ya? Di sini ada pengkhianatan, dia selingkuh, dia berbohong sama kamu. Ada yang dia tutup-tutupi selain ini ya, tanggung jawab dia ini ya, yaitu mungkin selingkuhannya yang dia tutup-tutupi dari kamu, dan kemudian ketahuan oleh kamu, atau mungkin ya dia sendiri yang ngomong atau dia sendiri yang expose bahwa dia punya selingkuhan, terus ketahuan sama kamu, terlihat olehmu, kemudian kamu kemarin itu
meminta kejelasan ya, ternyata dia tidak bisa memberikan kejelasan, justru malah makin ruwet ya, makin ruwet masalah kalian, akhirnya kalian berakhir. Dia berharap berakhirnya hubungan ini tuh biar dia nggak selalu kupingnya panas dengan banyaknya pertanyaan dari kamu, dengan paksaannya dari kamu untuk menjelaskan semuanya, untuk memberikan keadilan padamu. Dia pengennya itu terlepas dari itu semua. Tapi nyatanya setelah dia berpisah dengan kamu, kehidupannya kok semakin sulit, tidak ada perbaikannya, justru malah makin terbebani dengan pikiran yang selalu ingin datang ke kamu, selalu rindu sama kamu, selalu kepikiran sama kamu. Ya. Nah, sedangkan aku lihat di sini kamu fine-fine aja, kamu baik-baik aja, kamu bahagia-bahagia aja, kamu udah bisa move on, kamu udah bisa lepas dari ketergantungan kamu dengan dia, kamu nggak galau-galauan, kamu nggak apa ya, nggak nangis meratapi, enggak, kamu udah bahagia di sini. Aku lihat justice-nya reverse ya. Jadi ketika dia tahu kamu bahagia-bahagia aja, kamu fine-fine aja, kamu udah bisa move on dari dia, dia nggak terima. Lucu ya, dia nggak terima di sini. Dia merasa ini nggak adil. Kok kamu bisa ya? Kehidupanmu baik-baik aja. Kamu kok bisa sih aku putusin kamu nggak sedih gitu ya? Eh, Kok kamu nggak cemburu? Kok kamu nggak apa namanya? Nggak ngejer-ngejer balik aku gitu ya? Nggak mau mohon-mohon ya? Karena kamu udah cukup lelah di sini. Ya mungkin ini perlakuan dia ini nggak cuma sekali dua kali dilakukannya ke kamu gitu. Orang ini tuh cukup naif ya. eh Saat ini tuh dia ngerasa kayak dia baik-baik aja. Padahal enggak. Itu untuk menutup-nutupi bahwa keadaan dia sedang tidak baik-baik aja. Dia selalu bernostalgia dengan kamu. Dia selalu rindu sama kamu, kangen sama kamu. Kalau ditanya, apakah ada niatan lebih lanjut ke kamu? Yes, dia sangat-sangat ingin bertunangan dengan kamu, melamar kamu, ya bahkan menikah dengan kamu, punya rumah tangga bersama kamu. Karena di sini cuma kamulah orang yang dia cintai. Ya, nampaknya kamu di sini orang yang lebih muda dari dia. Dia pengen banget menjalin suatu rumah tangga bersama kamu, bahkan bahagia berkomitmen dengan jangka waktu lama. Pengen banget. Cuman orangnya ini naif. Ya, gimana nggak naif? Dia sering banget melakukan tindakan perselingkuhan, sering mengabaikan kamu, sering ya sering menyakiti kamu lah ya. Kemudian dia terus yang mutusin kamu, dia terus yang ninggalin kamu. Ketika kalian putus ternyata dia malah kepikiran kamu terus ya. Pengen itu cuman kamu yang dia jadikan pasangan gitu, pasangan sahnya. Cuman situasinya dia udah pernah bersalah, bukan pernah lagi, tapi memang dia yang selalu melakukan kesalahan. Nah, akhirnya di sini ya dia cuman bisa meratapi doang ya, meratapi doang. Dan eh apalagi di sini kamu tuh orangnya polos menurut dia ya. Kamu orang yang polos, kamu orang yang tulus mencintai dia. Makanya di sini dia sangat tertarik banget sama kamu. Inilah yang salah satu yang membuat dia tertarik sama kamu, karena kamu orangnya polos. Kamu orang yang tulus mencintai dia. Kamu orang yang jujur, kamu orang yang siap memberikan segalanya untuk dia, yang selalu ada di sisi dia walaupun dia sedang terjatuh gitu ya. Cuman dianya aja yang nggak memahami itu. Dulu dia tidak memahami itu. Dan kalau dibilang cinta, of course di sini dia sangat cinta sama kamu, ada strength di sini. Bahkan dia sebenarnya rela berkorban dengan kamu. Cuman saking cintanya, ya baik kamu ataupun dia gampang sekali untuk cemburu. Ya, dan saat ini setelah kalian berpisah, dia masih cinta kok sama kamu. Sangat malah menggebu-gebu sebenarnya. Cuman karena situasinya yang membuat dia gak bisa gitu ya, malu, apa ya, takut datang ke kamu, malu takut datang ke kamu, ya dia cuman bisanya meratapi, melihat ya, dan mengikuti aja.
alurnya. Jadi bahkan sampai sekarang tuh dia takut, dia cemburu kalau misalkan kamu udah ada yang lain, dia takut kalau kamu udah ada yang lain. Gitu ya, kamu udah didekati banyak lawan jenis atau ada yang dekat lah ya dengan kamu, ada yang kamu akhirnya kalian entah saling suka atau lebih dekat lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kamu bisa mendapatkan orang yang lebih dari dia, oh dia cemburu banget ya. Dia sangat-sangat cemburu banget terhadap kamu kalau kamu ada yang lain. Energinya kuat banget, dia akan cemburu banget ya kalau misalkan kamu udah bersama yang lain. Nah, dia tahu saat ini kamu masih marah sama dia, ya makanya dia nggak mau mengambil tindakan gegabah untuk datang ke kamu begitu aja, apa meminta meminta kamu untuk balikan sama dia. Dia nggak akan gegabah seperti itu. Jadi benar-benar dia yang akan mengambil tindakan untuk Mmm, mundur dulu dari amarahmu ya, karena di sini dia nggak mau ngajak kamu ribut, nggak mau berantem terus sama kamu, gitu. Ya jadi di sini dia menunggu amarahmu reda terlebih dahulu untuk dia baru action, gitu. Ya, karena dia sayang banget sama kamu, karena dia cinta banget sama kamu, makanya dia di sini nggak mau terus-terusan berantem sama kamu. Ya, terus-terusan membuat kamu marah gitu. Jadi ya tindakan sekarang yang dialami adalah dia akan menyerah dulu ya. Dia akan apa namanya? Menarik diri mundur ya. Bukan menarik diri tapi mundur untuk menghilang sejenak ya, menunggu amarahmu reda dan baru nanti dia akan baikan sama kamu, dia akan datang dengan kamu, dia akan menunggu dengan sabar, uh, dia akan menunggu kamu sampai apa ya, uh, amarah kamu reda lah gitu. Kalau dibilang di sini dia takut ya, takut kehilangan, dia cemas, uh, dia cemburu, ya semua itu ada di diri dia sekarang gitu, cuman situasinya enggak. Dan setelah berpisah ini ya ada desan itu sebenarnya artinya akan baik-baik aja kok ya. Baik dia tegak ataupun reverse, cuman karena ini reverse pasti ada suatu masalah juga ya, nggak pure benar-benar bagus gitu. Di sini dia merasa bahwa dia sudah ditinggalkan oleh kamu. Uh, Dia udah sulit untuk menggapai kamu, kamu udah bisa move on dari dia gitu ya. Uh, dia sudah kehilangan kamu, dia sudah kehilangan minat dari kamu, dia sudah kehilangan cintamu. Intinya dia merasa di sini bahwa kamu itu udah kayaknya nggak butuh dia lagi. Kamu udah apa ya? Udah bisa move on dari dia. Ya intinya seperti itulah ya. Kamu udah bisa lepas dari dia. Kamu nggak galau lagi kalau pisah dengan dia. Ya kamu kayak udah nggak butuh lagi dia. Itulah yang dia rasakan sekarang. Dan ini juga kalian berpisah juga akibat dari eh, kebiasaan dari si dia ini yang terlalu sombong, yang terlalu ego, sehingga membuat kamu itu merasa apa ya, takut ya menjalin hubungan sama dia, apapun itu. Entah dia selalu pamer harta kekayaan, sehingganya kamu merasa takut, ilfeel, ya semacam itu. Intinya kamu kayak risih ya, lebih ke risih sih, lebih ke risih ke dianya. Akhirnya ya kalian berpisah gitu. Ada hubungannya dengan kesombongan dan ego dia. Kalau misalkan eh, ego kalian atau kesombongan kalian itu agak dituruni ya, baik diri kamu maupun dia ataupun dia siapapun di sini yang merasa sombong atau ego, itu akan lebih baik gitu ya, hubungan akan bisa terlihat fine. Tapi karena di sini aku lihat nampaknya dia yang terlalu egois,
berlaku sesuai dengan keinginan dia aja, dengan untuk kebahagiaan dia doang. Makanya di sini akhirnya kamu yang selalu ketakutan ya menjalin hubungan dengan dia. Ego dia ya mungkin karena sering selingkuh itu ya, akhirnya kamu sering ketakutan di sini. Akhirnya ya kalian berpisah, atau dia menyombongkan harta kekayaannya, akhirnya dia menjalin hubungan dengan si A B C D sampai Z, I don't know. eh dan ya kamu akhirnya takut. Intinya ada ketakutan di hubungan kamu dengan dia ini. Yang ketakutan itu ya kamu gitu ya. Takut dia selalu waspada gitu ya. Bakalan kayaknya kalau misalkan dia udah jarang komunikasi sama kamu, kamu udah mulai curiga. Jadi gitu. Jadi di hubungan kalian ini penuh rasa ketakutan ya. Kalau nggak ada komunikasi dari dia gitu, kamu udah mulai curiga dia akan selingkuh. Nah, mungkin ini nggak cuma sekali dua kali tindakan dia seperti ini. Bahkan kalian mungkin sering on off, sering putus nyambung, dan masalahnya juga kayak gini. Makanya kamu di sini selalu merasa takut sama dia. Ya, takut akan dihianati lagi, dan dihianati lagi. Inilah ego dia. Kemudian dari dia sebenarnya ya, dia itu merasa wah banget gitu ya, bisa memiliki kamu, seseorang yang tulus mencintai dia, seseorang pasangan yang benar-benar jatuh cinta pada dia. Sebenarnya itu dia tahu gitu ya, dia tahu banget bahwa kamu itu benar-benar tulus mencintai dia, dan malah dia sia-siakan ya. Dan sebenarnya dia itu bersyukur bisa memiliki kamu. Cuman memang dari dianya aja bobrok gitu ya. eh, Memperlakukan kamu dengan hal-hal yang tidak pantas seperti ini. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya dia bersyukur. Ya, bersyukur kenal kamu, bersyukur dicintai oleh kamu. Hanya saja dianya aja yang eh, tidak bisa memegang kepercayaan itu. Gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Hmm, Oke, energi paling kuat di sini ada Libra dan Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini benar-benar energi dari kalian. Kalau nggak sama ya udah, nggak usah dipusingin ya, berarti ini bukan energi kalian. Aku akhiri, oh ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.